Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معاشر المسلمين usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, di antara penyakit yang hari ini banyak menerpa dan menjangkiti sebagian orang-orang saleh, kita tidak sedang berbicara tentang mujrimin. Kita tidak sedang berbicara tentang pencuri, pezina, orang-orang yang bermabuk-mabukan, atau para penjudi. Kita sedang berbicara tentang orang-orang saleh, tentang orang-orang yang secara zahir, yang secara nyata terlihat seperti orang baik, akan tetapi tertimpa sebuah penyakit. Tertimpa penyakit yang mungkin dia sendiri menganggap itu bukan sebuah penyakit. Ya, suatu ketika Nabi SAW mendengar para sahabat sedang bercerita tentang Dajjal. Para sahabat sedang bercerita tentang fitnah yang akan ditimbulkan, kehancuran yang akan ditimbulkan oleh Dajjal. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum, mau enggak aku kabarkan bima huwa akhwafu, yang lebih mengkhawatirkan, alaikum, bagi kalian, indi, bagiku nih lebih besar fitnah ini, minal masihid Dajjal, daripada fitnahnya Dajjal. Maka para sahabat kemudian mengatakan, qulna bala, qal asyirkul khafi. Nabi SAW mengabarkan asyirku al-khafi, syirik tersembunyi atau syirik yang samar-samar. Kemudian Nabi mengatakan an yusalliya, seseorang salat, au an yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu, dia salat, ada seorang laki-laki salat, kemudian dia percantik, dia perindah gerakan-gerakan salatnya, lima yara min nazari rajulin, karena ada yang melihatnya. Ya, Nabi sangat khawatir. Padahal fitnah Dajjal besar. Padahal fitnah Dajjal membuat manusia hancur. Akan tetapi ternyata Nabi SAW sangat khawatir tentang fitnah yang satu ini. Yaitu fitnah ujian ketika seseorang sholat. Akan tetapi kegiatan sholatnya hanya dia perindah, hanya dia perbagus, hanya dia seolah-olah buat khusyuk ketika dilihat oleh mata manusia. Kaum muslimin, Nabi SAW menyemangati kita untuk mempunyai amalan-amalan yang tersembunyi. Tidak semuanya harus kita tampakkan di hadapan manusia. Tidak semuanya harus dinilai oleh manusia. Tidak semuanya harus dipuji oleh manusia. Nabi mengatakan man istata'a,
Siapa yang bisa antakuna lahu, dia punya khobiatu amali salihin, punya khobiah yang yakhtabi, tersembunyi. Dia punya amalan yang tersembunyi, falyaf'al, maka lakukan. Ya, ini yang disemangati oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya, agar kita mempunyai amalan-amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Amalan-amalan yang diketahui antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak serta-merta lantas kemudian amalan-amalan kita selalu ditampakkan. Terlebih kaum muslimin, kita hidup di zaman setiap orang punya kamera. Kita hidup di zaman setiap orang punya kamera. Setiap sudut ruangan ada kamera. Kita hidup di zaman di mana apa-apa serba disorot, apa-apa serba dijadikan konten, apa-apa serba dijadikan video, apa-apa serba dijadikan tontonan. Bahkan sebagian tidak malu untuk menampakkan tangisan-tangisan dustanya. Menangis di depan Ka'bah, menangis ketika tawaf, menangis ketika sa'i. Tapi ternyata tangisan-tangisan itu direkam. Tangisan-tangisan itu direkam dan disaksikan oleh kebanyakan orang. Tangisan-tangisan itu ditonton oleh jutaan mata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa ruginya ketika ada seorang hamba yang beribadah, yang ingin mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin, yang sudah mengeluarkan duit berjuta-juta, mungkin ratusan juta, tapi ternyata dia termasuk hamba-hamba Allah yang Allah kabarkan amilatun nasibah. Kepayahan saja yang didapat, kesusahan saja yang didapat, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah-ibadah yang telah dilakukannya. Dalam Islam, ibadah itu ada syaratnya. Ibadah itu tidak bisa mengikuti hati-hati kita saja. Ibadah itu tidak bisa mengikuti perasaan-perasaan kita saja, atau perasaan-perasaan orang lain. Allah Azza wa Jalla memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dalam keadaan mereka ikhlas. Berkata Abu Utsman tentang pengertian ikhlas, dan ini pengertian tercantik tentang ikhlas. Kata beliau, al-ikhlasu nisyan, lupa. Nisyan, lupa terhadap penilaian makhluk. Bidawam, dengan engkau terus-menerus meminta nilai, meminta ru'yah, meminta pahala dari Allah Rabbul Alamin. Ini yang hendaknya dilakukan saat kita semuanya beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Maka tinggalkan segala jenis pujian-pujian dari manusia. Ketika engkau punya momen-momen terbaikmu yang engkau rekam di HP-mu, maka tahan untuk engkau kabarkan di media sosialmu. Apa yang kita dapatkan? Hanya ucapan-ucapan sementara. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu, hati kita sulit sekali untuk sembuh dari penyakit yang namanya riya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, tentu
semangat dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menyisakan amalan-amalan yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Ini wajib untuk kita jalankan. Ini wajib untuk kita semangat dengannya agar hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta kita, semakin baik. Dan obati kalau ada penyakit di hati kita yang kata Nabi asyirkul khafi, syirik yang tersamarkan, syirik yang tersembunyi, maka segera diobati. Bagaimana caranya? Pertama, renungkan nasib orang-orang yang riya. Ya, kita banyak mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi mengabarkan sesungguhnya dosa yang paling aku takuti adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana apa itu syirik kecil? Dan Nabi kemudian mengabarkan bahwasanya apabila nanti manusia idza juziyan nas bi a'malihim, dibalas dengan amalan-amalannya, izhabu, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian minta dinilai olehnya pada saat kalian di dunia. Ya, apakah hari ini orang-orang yang memuji kalian di dunia dapat membalas? Tidak. Tidak sama sekali. Orang-orang yang memuji kita, orang-orang yang memandang kita baik mungkin di dalam ibadah-ibadah kita, justru nanti akan menjadi bumerang. Mereka tidak bisa memberikan apa-apa di akhirat. Maka jangan pernah lalai. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengabarkan dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengabarkan 3 golongan. Pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Mungkin sebagian orang berpikir yang dilemparkan nanti koruptor, yang dilemparkan nanti orang-orang yang suka mencuri, yang dilemparkan nanti pezina. Tidak sama sekali. Orang yang akan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka, pertama kaum muslimin, adalah mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Berat. Tidak mudah untuk menjadi seorang mujahid. Tidak mudah untuk bisa berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ketika ditanya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, engkau dusta. Engkau berjihad di muka bumi hanya untuk bisa dipanggil mujahid. Maka dihinakanlah dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, ustad. Ya, ustad. Alim. Orang-orang yang belajar agama. Ditanyakan kepada mereka, untuk apa ilmumu? Kemudian dikatakan, ilmu saya untuk di jalanmu ya Allah, ilmu saya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kata Allah, bohong. Engkau belajar ilmu agama, engkau belajar Al-Quran hanya untuk bisa dipanggil Al-Qari. Engkau belajar agama hanya untuk bisa dipanggil engkau itu Ustadz. Maka dihinakanlah dia pada hari itu, dilemparkan juga ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang dermawan. Orang-orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Rabbul Alamin. Tapi penyakit riaknya, penyakit ingin dilihat oleh manusianya, penyakit ingin didengar oleh manusia, sum'ahnya nih, tidak dia lepaskan dari hatinya. Sehingga terus menerus rezeki yang Allah berikan kepadanya dipakai untuk berinfak, bersedekah, tapi penyakit hatinya tidak dia lepaskan. Apabila tidak ada yang memujinya, hatinya terasa hambar. Apabila tidak ada orang yang melihatnya, kontennya terasa tidak seru. Apabila tidak ada orang yang menyaksikannya, tidak semangat untuk beramal baik. 3 orang. Maka perhatikan bagaimana nasib orang-orang tersebut. Ya, kemudian yang kedua,
cara kita menyembuhkan diri dari penyakit riya adalah merenungkan keadaan diri kita sendiri, kaum muslimin. Engkau tahu tentang hatimu. Engkau tahu tentang ibadahmu. Engkau tahu tentang amalanmu. Maka jangan pernah engkau tampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Ketika engkau tidak tahu, khalas, katakan saya tidak tahu. Ketika engkau disuruh mengajar, engkau dianggap ustadz, ternyata ini bukan bidangmu, maka katakan saya tidak tahu. Ada yang lebih berilmu daripada saya. Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Berkata salah seorang salaf, beliau mengatakan, lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada anginnya yang mengeluarkan bau, maka nggak ada satupun orang yang mau duduk dengan saya. Nggak ada satupun orang yang mau duduk dengan saya. Renungkan. Ya, mari kita renungkan. Apakah yang kita tampakkan di hadapan manusia sudah sesuai dengan apa-apa yang kita lakukan di balik pandangan manusia. Dahulu kaum muslimin, orang-orang di generasi salaful ummah ini berusaha bagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka. Ada salah seorang, Imam Az-Zahabi meriwayatkan, ada salah seorang yang bernama Ayyub. Beliau sedang mengajar. Kemudian ada ibrah atau ada pelajaran yang membuat hatinya tersentuh sehingga otomatis menangis. Menangis otomatis. Dan ini orang Arab tentunya, yang paham balaghahnya, yang paham kaidah-kaidah bahasanya, yang paham makna yang diucapkan, yang paham makna ibrah yang sedang dia baca. Kemudian dia menangis, kaum muslimin. Tapi lantas apa yang beliau katakan? Saya nangis ini mungkin karena flu. Saya sedang menangis karena flu saya ini nggak enak banget. Allahu Akbar. Bayangkan kita hari ini kaum muslimin. Ya, betapa banyak amalan-amalan yang ternyata tidak ada pada diri kita. Konten-konten, video-video bertebaran ribuan yang ternyata tidak ada pada diri kita, tapi disaksikan oleh manusia. Maka cara mengobati penyakit riya yang ketiga, hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan bebankan aku dengan apa-apa yang mereka nilai kepadaku. Jangan bebankan aku dengan pujian-pujian orang terhadapku. Dikatakan alim, dikatakan ustadz, dikatakan syekh, dikarenakan berilmu. Maka jangan sampai perkataan-perkataan tersebut menjadi beban pada diri kita. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni aku terhadap apa-apa yang tidak mereka ketahui. Manusia memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Manusia mau duduk bersanding dengan kita karena mereka nggak tahu tentang aib-aib kita. Maka minta kepada Allah, jangan jumawa, jangan terlalu berbangga, jangan ujub terhadap apa-apa yang datang kepada diri kita dari pujian-pujian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah ini kami tutup dengan pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengabarkan, ya ayuhan nas afshus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Tebarkan salam. Kemudian Nabi mengatakan, wa at'imu ta'am. Dan berikanlah makanan. Wasilu al-arham. Sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bis salam. Salatlah di malam hari pada saat manusia dalam keadaan tertidur. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita tabungan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi kita untuk berjalan di atas amalan-amalan yang tidak nampak, yang tidak dilihat oleh manusia-manusia.
Toh kalaupun ada amalan-amalan kita yang ternyata bisa menjadi contoh yang baik dan hati kita selamat dari penyakit riya, maka lakukan. Dan jangan pernah lupakan amalan-amalan yang tersembunyi. Sisakan bagian dari hidup kita. Semoga amalan-amalan tersembunyi tersebut dengan nyala Allah mewafatkan kita di atas amalan-amalan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qumu ila salatikum.